الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Yang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap membuka hati kita agar menjadi hamba yang yakin kepada Allah dan memberikan kepada kita nikmatnya patuh dan pasrah hanya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebentar ya, Erik. Which place do you want to sit? It takes about 30 minutes. So you want to stay here or you want to backstage? Which place do you want? Do you want to sit, join with us over here, or you want to back there? Because I want to speak for a while, maybe for 30 minutes. It's okay over here. So you need someone to translate. Okay, maybe someone can. Okay, yeah. Okay, my friend will help you to translate. You can join. Thank you, Eric. Here's my friend. Okay. Sampai di mana tadi? Oh, belum ya. Eric, seseorang dari Sweden, huh? You came from Sweden? Good, alhamdulillah. Thank you, Eric. Insyaallah sesudah ini akan berikrar syahadat. Alhamdulillah. Baik rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan membahas nomor 9 ya. 49. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 49. In lam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahasin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'ak fahal awadaka illa hasanan wal asda ilaika illa mananan. Jika engkau tidak berprasangka baik atau berhusnuzon terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, sangkalah bahwa kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin engkau enggan atau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Mungkin kamu enggan atau tidak menyukai sesuatu, sedangkan Allah telah menjadikan pada apa yang tidak engkau sukai itu kebaikan yang sangat banyak. Surat An-Nisa ayat 19. Jadi, ciri orang yang tingkat keimanannya, keyakinannya tinggi kepada Allah, cirinya adalah salah satunya husnuzon kepada Allah. Barang siapa yang berbaik sangka kepada Allah, maka kelakuannya akan jadi baik. Barang siapa yang husnuzon kepada Allah, maka akhlaknya akan jadi baik. Barang siapa yang suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, akhlaknya juga akan buruk. Jadi husnudzon kepada Allah itu sangat berpengaruh kepada kebahagiaan,
kepada kemuliaan, kepada keselamatan. Mengapa? Karena janji Allah, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya sepanjang ia mengingatku. Jadi kalau ada yang, mengapa saya kurang bahagia? Mengapa saya sulit memperbaiki akhlak saya? Salah satunya adalah prasangka kepada Allah. Nah, ada prasangka kepada Allah yang baik itu adalah karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsin, Allah yang maha baik. Allah maha baik, senantiasa berbuat baik, apapun yang ditakdirkannya pasti yang terbaik. Tapi tidak semua orang bisa sampai ke keyakinan itu. Bagaimana supaya kita berprasangka baik kepada Allah? Nah, salah satu caranya, kalau belum bisa yakin kepada sifat Allah yang maha baik, tekniknya adalah banyak mengingat karunia Allah kepada kita selama ini. Jadi kita biasanya banyak mengingat yang kita inginkan. Kita banyak mengingat yang belum ada. Kita banyak mengingat apa yang kita harapkan. Tidak salah, tapi tidak nambah yakin, kecuali kita banyak mengingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Ini mengulang ilmunya sedikit. Ibu-ibu, Bu, dari mana? Bekasi. Apa nikmat yang pertama Allah berikan kepada kita? Nikmat iman, nikmat sehat. Yang pertama nikmat yang diberikan kepada kita apa? Nah, begini ya, kalau belum tahu ya nggak apa-apa ya, tidak usah memaksakan. Jadi nikmat pertama yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat penciptaan. Kitanya diciptakan oleh Allah. Kalau Allah tidak menciptakan kita, tidak ada nikmat iman, tidak ada nikmat sehat. Jadi kita harus bersyukur, ya Allah, saya ini ada dan diciptakannya jadi manusia, bukan jadi yang lain. Coba kalau diciptakan jadi kambing betina, ibu-ibu, ini masa-masa stres. Kenapa stres kambing dan domba? Karena Idul Kurban. Yang agak besar-besar itu sekarang makin stres. Nah, ibu bapak, jadi kalau kita lihat kambing, lihat monyet, lihat kucing, lihat pohon, kita bersyukur kita diciptakan jadi manusia. Ini nikmat pertama. Apa nikmat yang kedua? Ya, bingung. Ayo, siapa yang bisa menjawab hadiahnya umroh? Sama-sama. Tunggu dulu, Bu. Ibu jangan maksa. Sebelum selesai pengumumannya. Hadiahnya umroh, ketemuannya di pintu paling depan Masjidil Haram. Tuh kan? Oh, bukannya amin. Telat. Apa nikmat yang kedua? Nikmat sesudah penciptaan, nikmat diurus oleh Allah. Pengurusan. Kalau diciptakan tidak diurus, sudah habis juga kita. Siapa yang mengurus kita setiap saat? Kalau bukan pencipta kita. Kita
tidak tahu apapun tentang diri kita kecuali sangat sedikit. Eric, you can follow? You can understand? Good. It's important to translate, but you can understand? Oh, good. Please help me. Sebetulnya saya mau barusan langsung berbahasa Inggris, tapi susah. Jadi nikmat kedua, nikmat pengurusan. Siapa yang mendetakkan jantung? Siapa tidak bisa? Pernah membuat sehelai rambut anak? Tidak tahu apapun. Allah yang mencipta, Allah yang membentuk, Allah yang mengurus. Sampai detik ini kita diurus oleh Allah. Setiap saat. Tidak pernah sekejap pun lepas dari pengurusan Allah. Itu nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga apa? Wah, makin bingung, takut salah nih. Apa? Nikmat hidayah. Hidayah yang pertama apa? Waktu kita diciptakan, ini pengulangan ilmu sedikit. Nikmat pertama, maaf ya, insting. Itu nikmat dari Allah. Waktu lahir langsung bisa nangis, tidak ada pelatihan nangis. Untung bayi lahir nangis, bukan tertawa, ya kan? Atau menjerit. Alhamdulillah, bapak tidak pernah melatih, ibu tidak pernah melatih. Kenapa bayi lahir menangis dan tiba-tiba mau menyusui? Siapa yang mengajari? Allah. Maka itu petunjuk dari Allah. Petunjuk hidayah yang kedua namanya panca indera. Ini nikmat. Nikmat dari Allah. Mata bisa melihat. Sebagian ada yang oleh Allah dilindungi pandangannya. Jadi kalau orang yang tunanetra bukan kezoliman dari Allah, tidak ada. Allah menjaga pandangannya supaya nanti bisa lebih bersih. Kalau lulus ya nanti bisa berjumpa dengan Allah di surga nanti. Gak apa-apalah lihat dunia merungsem, banyak godaan. Ini ada Kang Dudu, udah pernah awas, sekarang tunanetra. Bahaya mana, Du? Bahaya awas, bahaya tunanetra? Bahaya awas. Segala dilihat. Sekarang segala kebayang, ya kan? Jadi mata indera apa saja sih? Mata, pendengaran, telinga, ini petunjuk dari Allah. Sekarang ceramah ini lewat telinga, ada yang lewat mata juga. Ada indera pengecap, ada indera penciuman, ada indera peraba. Demi Allah ini merupakan nikmat. Jadi kalau nanti ada yang buang angin, bersyukur atau jengkel? Teori. Coba ibu kalau suami buang angin, ibu bahagia atau jengkel?
Tuh. Kan? Bersyukur telinga ibu masih normal, bisa mendengar letupan-letupan suara selembut. Beruntung ibu hidungnya masih normal, bisa mencium bau-bauan. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Bisa mendengar, bisa mencium, itu karunia. Masya Allah, banyak yang menjengkel. Padahal itu nikmat dari Allah. Kena panas sedikit, nikmat atau musibah kalau kena panas sedikit? Nikmat. Panasnya cuma sedikit, bukan terbakar. Nikmat kita masih punya indera peraba. Jadi harusnya syukur. Semua ini nikmat hidayah dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Sesudah nikmat panca indera, nikmat apa lagi? Jadi maaf ya, maaf ini karena banyak tamu. Bu, kalau suami ngorok, syukur atau sabar? Syukur. Ibu bisa dengar suami ngorok, berarti telinga normal. Syukur punya suami, ya kan? Yang ketiga, syukur suaminya masih hidup. Karena kalau sudah tidak hidup, tidak bisa ngorok. Sebetulnya ngorok itu kan cuma dua sebabnya. Suami tidur, ibu bangun, terjadilah ngorok. Kalau suami bangun, ibu bangun, tidak ada yang ngorok. Suami tidur, ibu tidur, tidak ada yang ngorok. Suami bangun, ibu tidur, ibu yang ngorok. Maaf, astagfirullah. Oh, kalau orang ingat semua nikmat dari Allah tuh susah menderitanya. Orang menderita karena tidak ingat limpahan karunia. Nikmat apalagi sesudah hidayah berupa panca indera adalah nikmat akal. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Binatang punya panca indera dan boleh jadi lebih daripada kita. Seperti beruang, itu penciumannya 5 km, 3 km tercium. Alhamdulillah, penciuman saya terbatas. Kalau saya bisa peka, bisa muntah ini hadirin. Ini sore gini jarang yang sudah mandi kan? Masing-masing membawa 2 ketiak. Dan itu mengandung, untung tidak terdeteksi oleh hidung saya. Telinga, untung oleh Allah diatur desibel telinga kita ini. Kalau semua suara terdengar, kita bisa depresi. Karena ini saat ini miliaran suara di sini, telepon tidak terdengar. Belum lagi jin yang ngobrol. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau setiap yang bunyi terdengar, waduh stres. Saya juga tidak tahu, sedang duduk gini mungkin ada yang bersyukur dengan menganggap buang angin itu nikmat, lalu dia membagikan nikmat. Kurang enak Pak, prat-pret-prot, tatetot. Alhamdulillah, Allah melindungi telinga saya dengan desibel yang terbatas. Masya Allah. Itu kan nikmat hadirin. You can understand? It's good, you know. It's very important.
Ini pengen saya menjelaskan pakai bahasa Inggris, tapi suka banyak mikirnya daripada bicara. Nikmat apalagi sesudah akal. Nah, ini akal ini harus diasah, akal pikiran. Maaf ya teman-teman, saya mengulangi pertanyaan ke ibu-ibu. Bu, ibu, maukah ibu diberikan mie ayam hangat yang tapi matanya ditutup? Nggak apa-apa, tapi dikasih mie ayam hangat. Mie ayamnya tuh lagi hujan begini enak sepertinya ya, tapi syaratnya matanya ditutup. Ternyata mie ayam itu dicampur dengan cacing, tuh kan. Nah ayamnya itu ayam tiren ternyata. Lalu di antara bumbunya tuh dikasih beberapa belatung. Itu pikiran hadirin. Tidak ada makanan itu, hanya pikiran saja. Langsung mual, langsung wajah menyeringai. Nah, orang yang tidak tahu syukur, yang dimasukkan ke pikiran itu yang jelek-jelek. Lihat suami yang dipikirkan kekurangan, kejelekannya, suami datang enek aja. Dikasih makan, yang dipikirkan makanan yang lebih enak, jadi tidak enak. Betapa banyak orang yang tidak syukur nikmat karena pikirannya diisi oleh pikiran-pikiran yang jelek, yang negatif, yang membuat tubuhnya jadi sakit, membuat akhlaknya jadi buruk. Itu kufur nikmat. Isi pikiran ini dengan hal-hal yang baik. Ini sedang hujan begini nih, tahu nggak yang paling enak? Minum wedang jahe. Tuh kan, langsung begitu baru ngedengar. Tidak ada yang ngebagiin wedang jahe. Jadi karena tidak ada wedang jahenya, jadi saya cerita aja. Itu aja udah seneng. Lalu ibu nanti pulang dari sini dikasih paket semuanya, mau? Tuh, yang senang-senang aja daripada dikasih racun, betul tidak? Akal ini nikmat besar dari Allah. Oleh karena itulah orang-orang yang tahu bersyukur ketika bisa mikir, ya Allah, alhamdulillah, saya bisa berpikir. Masalahnya orang stres karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana Pak? Banyak zikir, kurangnya mikir. Kata siapa? Kata Bapak barusan. Jangan Pak, mikir itu nikmat dari Allah. Yang benar adalah tiap mikir jadi zikrullah. Tiap mikir jadi zikir. Nah, itu nikmat. Ingat hujan, ingat Allah. Hujan turun dengan izin Allah. Semua tetesan air hujan bertasbih kepada Allah. Tetesan air hujan diturunkan di tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan jumlah yang sudah diukur oleh Allah. Dalam tetesan hujan ada rezeki cacing, ada rezeki pohon, ada juga rezeki saya di sana. Nanti ngalir ke bawah, jadilah ke sini. Ya. Wah, gimana hujan kapan berhentinya? Hujan berhenti kalau diberhentikan oleh Allah. Jadi Allah, 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 Allah. Ingat suami, langsung ingat Allah. Suami saya ciptaan Allah. Suami saya milik Allah. Suami saya hatinya dibulak-balik oleh Allah. Suami saya makhluk ciptaan Allah. Siapa itu? SMA ya?
Pantas emosional ya, belum punya suami ya, belum tahu pusingnya ngurus suami ya Bu ya. Tuh Ibu kenapa ngangguk, kenapa nikah dong? Kenapa nikah? Nggak sengaja, udah takdir Bu. Nah hadirin sekalian, ingat jodoh langsung ingat Allah. Tidak ada satupun yang mengatur jodoh selain Allah. Bagaimana perlukah kita berbuat agar orang mencintai kita? Tidak bisa. Yang membuat orang cinta itu adalah Allah. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Kita tidak ada perlunya berbuat agar disukai orang lain. Kita itu perlu berbuat supaya disukai Allah. Sesudah itu terserah Allah. Orang mau dibuat suka atau tidak itu bukan wilayah kita. Jelas hadirin sekalian? Jadi akal kita tidak boleh berlama-lama. Setiap akal mikir sesuatu langsung ingat kepada Allah. Itu yang bisa membuat. Jadi kita bisa mikir itu syukur. Barulah naik ke tingkatan nikmat besar dari Allah. Alhamdulillah kita diberi hidayah Islam. Masya Allah. Makanya kalau lihat film-film yang tidak ingat ke Allah, ya Allah alhamdulillah saya bisa syahadat. Sebagian besar manusia tidak mengenal Islam, tidak bersyahadat. Makanya kalau lihat orang yang belum Islam jangan marah, karena mereka hamba Allah juga. Kalau lihat orang yang belum Islam, pikiran kita, saya sudah diberi nikmat Islam, apa yang bisa saya lakukan agar hamba-hamba Allah lainnya juga dapat nikmat Islam. Kita Islam karena Allah yang memberi hidayah. Kalau Allah tidak memberi hidayah, kita tidak Islam. Jadi jangan jadi sombong, tapi justru jadi rahmatan lil alamin. Jadi kalau lihat orang yang belum Islam, mereka hamba Allah juga. Mereka tidak pesan lahir di mana, mereka tidak pesan orang tuanya siapa, benar? Allah yang takdirkan apa yang bisa saya lakukan untuk mereka. Tapi mereka tidak suka ke Islam karena mereka belum tahu. Kalau tahu akan suka. Tapi itu ada yang menghina Nabi karena belum tahu. Siapa yang ngasih tahu kan? Benar ada dalam batasan tertentu kita harus marah. Tapi kita lihat dulu, kita sudah melakukan apa? Coba kalau kita yang jadi mereka kan? Ayo, AA sering lihat YouTube tentang mu'alaf. Oh mereka tuh syukurnya luar biasa. Karena mereka lahir dari keluarga yang tidak tahu Islam. Begitu susah payah mengenal Islam. Jadi ketika dapat Islam tuh syukur luar biasa. Kita diberi nikmat Islam. Berantem ya terus ya. Halo, Bu, ya jangan berantem. Kok dengan pengajian lain jangan berantem. Islam itu luas. Kok beda ya Ustadz? Di masjid ini kunut, di masjid ini enggak kunut. Gimana menyikapinya? Menyikapi perbedaan itu, ini saudara saya yang kunut, ini yang tidak kunut saudara saya. Yang menilai Allah. Saya gimana? Saya belajar tentang kenapa kunut, kenapa tidak kunut. Kalau sudah paham, pilih yang paling dipahami, hormati pilihan orang lain. Karena yang menilai itu Allah. Jangan karena tahu sedikit tentang Islam langsung jadi kaku, jadi paling benar.
cara Allah menilai hambanya beda dengan cara kita menilai. Mungkin ada yang tidak banyak ilmu agamanya, tidak kelihatan ahli ibadah yang hebat, tapi hatinya tuh baik, ke orang tua tuh sayang sekali, dan orang tidak ada yang tahu, Allah tahu. Mungkin dia ngasih makan kucing sambil jalan, dari uangnya yang tidak seberapa, ngasih ke kucingnya juga baik-baik, orang tidak ada yang lihat, dia tidak pernah posting, Allah maha melihat. Dan Allah menyukai sekali itu. Amalan yang sepertinya kecil tapi murni lillahi ta'ala. Kita nggak bisa menilai orang. Tapi dia berbuat salah, siapa tahu tobatnya melampaui tobat kita. Kita sholat ngaco aja nggak merasa salah, ya kan? Mata berzina juga nggak merasa salah. Ada orang yang berbuat salah tapi jadi tobat. Makanya jangan sampai sok pangsolehnya karena perbedaan pendapat. Jangan sampai seakan-akan kitalah yang pasti ke sorga. Jangan gitu. Jangan. Allah tuh sayang kepada hamba-hambanya yang dia ciptakan. Jadi lihat umat Islam yang beragam ini, sayang. Naik lagi dari syahadat, nikmat selanjutnya apa? Diberi nikmat iman. Percaya ke Allah itu nikmat yang besar. Sesudah Islam, kemudian kita meningkat keyakinan, dan puncaknya nikmat adalah apa? Halo? Atuh sebutin sayang. Sayang salah ngomong fatal. Apa puncaknya karunia Allah? Ihsan. Anta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi puncaknya pemberian Allah kepada manusia adalah hakul yakin kepada Allah. Nah, ini bahagia itu adalah pada keyakinan. Akhlak mulia itu pada keyakinan. Kalau orang yakin ke Allah, dia akan memiliki 4 sifat: hayyin, layyin, qarib, sahal. Apa hayyin? Tenang. Adik-adik hayyin tidak? Katanya tenang. Ini persis seperti orang sabar kamu, ya. Padahal dia tidak sabar. Jangan suka ngomongin orang, haram tahu. Padahal dia lagi ngomongin orang. Lain apa adik-adik? Lemah lembut. Adik-adik lain tidak? Sok weh kumaha ada. Yang ketiga apa? Qarib. Apa artinya qarib? Dekat, humble, akrab, menyenangkan. Apa yang keempat? Sahal. Apa sahal? Orang yang mudah urusannya. Mau ngapain juga segala dibikin ribet, ya kan? Nah, hadirin sekalian, itu salah satu di antara cirinya. Jadi sekarang udah, daripada kita capek berlelah-lelah memikirkan yang belum ada sampai lupa kepada Allah, boleh mikir strategi ke depan, harus. Boleh punya keinginan, harus. Tapi tidak boleh lama. Sesudah itu langsung kepada Allah. Karena yang menggenggam apa yang kita inginkan adalah Allah, dan yang menentukan terjadi tidaknya yang kita inginkan adalah Allah, dan yang paling tahu yang terbaik adalah Allah. Wallahu a'lam.
Jadi sibuklah sekarang ingat kebaikan Allah ya. Ya Allah maha baik. Dari dulu saya dihidupkan, diciptakan, aib saya ditutup, dosa dan maksiat ditutup-tutupi, orang tidak tahu padahal Allah tahu. Solat saya ngaco juga orang tidak ada yang tahu padahal Allah tahu. Duh ya Allah, saya diberi makan tiap hari, diberi pakaian, diberi penutup aurat, diberi tempat berteduh. Apa yang Allah berikan, ingat-ingat sebanyak-banyaknya dan syukuri. Insya Allah kita yakin nanti ke depan. Cara agar kita yakin dengan janji jaminan Allah adalah ingat-ingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Pokoknya kalau ingin bahagia, ingat-ingat saja nikmat Allah yang Allah berikan. Dan ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti ditambah. Nanti hati dibuat tenang. Yang ada ternikmati, yang belum ada didatangkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan takut oleh yang belum ada. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Takutlah tidak mensyukuri nikmat yang ada. Yang belum ada tidak bahaya, yang ada jadi bahaya kalau tidak disyukuri. Yang paling mudah mendatangkan karunia bukan dengan banyaknya strategi, banyaknya bersyukur. Nanti Allah membimbing kita bisa berstrategi dengan baik. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Eric, do you want to ask me something? You can understand? Okay. Now is your turn. Right now. Ini nggak ada bahasa Inggrisnya nih. Eric, it's nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. How do you feel? Yeah, a bit nervous. More people. Nervous? said. It's good. Nervous is normal. Thank you. I'm sorry, Eric. The student sometimes looks emotional. Thank you, Eric, for visiting Darut Tauhid. And you want to revert or convert? Revert. Revert? Oh, so you understand a lot. Jadi beliau akan kembali ke Islam. Kalau convert menjadi Islam, tapi beliau sudah meyakini bahwa lahir Islam, setiap orang lahir Islam dan kembali ke Islam. Okay, so now follow me, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Semua jadi saksi ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Asyhadu alla illallah. Once more. Asyhadu an la Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah. wa asyhadu anna Asyhadu anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. I bear witness there is no God but Allah, I bear witness there is no God but Allah. and I bear witness
that Muhammad is messenger of Allah. I bear witness that Muhammad is messenger of Allah. Alhamdulillah. No, you are Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you. Thank you, brother. And Alhamdulillah, silakan menyalami. So the only one in this place right now, you are no sin and no amal. Yeah, looks like baby, benar? Ya, lagi sibuk salaman is okay lah. Alhamdulillah. Thank you Eric. Alhamdulillah. Sunnahnya after syahadat is you have to take a bath first after this and then try to do salat asar, because now you have to salat anyway. Yeah, 5 times daily, you know that? Oh, good, it's very nice. Salat is make you happy and have a beautiful life, inshallah. Yeah, thank you Eric. I cannot talk a lot because my English is not enough, you know. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, biasanya sangat khusyuk kajian kali ini, tapi santri-santri ini bikin lebih ceria ya, Masya Allah. Doakan Erik segera menikah dengan calonnya. Sudah akhwat, jangan gitu-gitu amat bikin malu. Masya Allah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Mujib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut ya Rabb, wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya Arhamar Rahimin. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi majlis ini, ampuni seluruh dosa kami, hapuskan seluruh aib kami. Ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi ibu bapa kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang berkah. Karuniakan hati yang tidak bisa lupa kepadamu. Karuniakan kening yang selalu nikmat sujud padamu, mata yang akrab dengan Al-Quran, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Jadikan tubuh ini tubuh yang terpelihara ya Allah. Jadikan tubuh ini tubuh yang menjadi bukti indahnya agamamu. Ya Allah, karuniakan hati yang selalu ingat padamu, hati yang merasakan indahnya mencintaimu ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang selalu rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah, ingin berjumpa dengan Rasulmu, ingin berjumpa dengan kekasih-kekasihmu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات اللهم ارزقنا الاستقامة يا أرحم الراحمين تقبل منا يا كريم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين يا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Insyaallah nanti malam pengajian terakhir sebelum berangkat ke Tanah Suci. Besok berangkat haji insyaallah. Adik-adik terima kasih ya. Thank you, Eric. You have to sign. Eric, please. Eric, Eric. You have to sign this one. Okay, here. Dari pantai menuju kota, berlari mengejar asa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Melepas hangatnya pelukan orang tua tercinta, menimba ilmu dan jauh di sana. Hampir lelah kakiku mengayuh, berhambur air mata menguras peluh. Sepeda ini menjadi saksi, gigihnya aku mempersiapkan diri. 3 tahun menjadi santri, cita-cita kian terpatri, menjadi pemimpin bangsa di masa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, agama kita, agama Islam sangat memperhatikan pendidikan yang disiapkan untuk generasi penerus yang lebih baik daripada kita. Umat membutuhkan generasi yang akan mampu ya untuk membawa panji-panji kejayaannya di waktu yang akan datang. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk menjadi bagian dari kebaikan bersama ya, dengan menjadi orang tua asuh, dan insya Allah dengan menjadi orang tua asuh tentu akan menghadirkan pahala jariah yang tidak putus-putus, baik dari sisi ilmu yang bermanfaat maupun juga amal-amal yang kelak akan ditunaikan oleh para santri ini ketika